dioptimalkan lagi karena membangun suatu peradaban harus dari pendidikan dengan meningkatkan sumber daya manusia. Kita optimalkan di sana. Bagaimana kampus-kampus swasta kita libatkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Dan kali ini Rujuk Podcast kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah senior di jurnalis dan salah satu pengamat kebijakan publik di Kota Bekasi. Siapa lagi kalau bukan Bang Hamludin. Assalamualaikum Bang Hamludin. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Aktivitas hari ini masih ngajar, tapi ngajar ya, tapi daring gitu ya, ngajar ya, online ya. Iya. Karena memang aturan pemerintah kita harus dari siap. Boleh ada tatap muka. Oke, tatap muka ya. Iya, apalagi katanya Bekasi ini mau ada PSBB lagi nih, Jawa dan Bali ya 11 Januari. Iya benar kabarnya karena memang ritmenya terus naik ya. Iya, trennya terus naik ini. Iya. Nah, menurut pandangan Bang Hamlin, sebelum nanti kita bahas tentang jurnalis dan Kota Bekasi secara umum ya, secara khusus juga nanti. Nah, kita juga pengen mungkin nih Covid nih gimana nih, hampir setahun nih Bang. Kok kondisinya fluktuatif, naik turun terus ini. Iya, memang karakter wabah begitu ya. Pertama, karakter wabah memang akan menyasar semua orang gitu. Tidak peduli dari kalangan mana. Nggak ngerti golongan-golongan mana gitu ya. Siapapun yang terlena atau kemudian melonggarkan protokol kesehatannya, ya bisa terpapar gitu ya. Wabah. Oke. Kita lihat perkembangan klaster juga beragam kan. Dulunya adalah pekerja, kemudian pabrik ya sempat ya. Kemudian masuk ke keluarga. Mungkin nanti akan ada lagi klaster baru, misalnya perkantoran atau komunitas-komunitas. Oke. Atau kayak sekarang nih rame nih tempat kedai-kedai kopi, tempat nongkrong juga, itu bisa jadi klaster juga nggak sih Bang? Betul. Pastilah. Pasti ya. Ya bukan pasti bahwa mereka akan terpapar, maksudnya karena kerumunan potensi itu ya. Potensi ke sana bisa jadi karena kerumunan luar biasa kan. Kalau kita lihat kedai itu kan hampir ya bisa dipastikan protokol kesehatan dilanggar. Betul. Gitu ya. Karena jaraknya juga nggak ada, mungkin 1 meter lebih gitu ya, nggak ada ya di situ. Dan duduk di warung kopi itu kan karakternya kita ngobrol sambil minum sambil ngemil, nggak mungkin pakai masker kan? Iya, pasti buka masker. Iya. Artinya tetap patuhi protokol kesehatan buat masyarakat. Oke, siap. Itu sedikit intermezzo nih, kawan rujuk dengan Bang Hamludin. Nah, bicara kapasitas, kemudian Abang juga berpengalaman di dunia jurnalis nih. Kawan-kawan artinya banyak juga nih yang bertanya, meminta pendapat kepada Abang karena sudah berpengalaman lebih dulu di dunia jurnalis. Kalau boleh tahu nih, sejak tahun berapa Abang berkecimpung di dunia jurnalis, Bang? Sebenarnya kalau di Kota Bekasi nggak lama-lama amat ya. 2007. Sebelumnya 2007 ya? Sebelumnya 2004 di Kediri, kemudian ke Surabaya. Di Kediri saya di Radar Kediri. Ke Surabaya itu saya ke Harian Surya. Jadi Harian Surya punya Kompas grup Kompas ya, Harian Surya ya. Kalau di daerah lain namanya adalah Tribun. Oh, sekarang Tribun ya? Enggak, kalau di Surabaya, Jawa Timur tetap Surya. Tetap Surya sekarang ya? Ya, kalau di provinsi lain Tribun. Nah, itu di bawah grup Kompas. Oke. Kemudian 2007 saya pindah ke Tempo di wilayah. Masuk Tempo ya? Luar biasa itu kan, seleksinya ketat juga tuh. Enggak, jadi saya hanya korespondensi di Tempo untuk wilayah Bekasi, meskipun memang beberapa kali bertugas di Jakarta dan sempat diminta untuk masuk ke kantor di tahun-tahun akhir itu, tapi memilih untuk bergeser ke kampus. Bergeser ke kampus. Jadi sekarang banyak aktif di kampus. Dosen sekarang. Iya, betul. Tapi tetap ya diminta untuk menjadi untuk jurnalis, untuk menjadi pelatih atau melatih gitu. Betul, ya. Masih karena mentor ya. Iya, di kampus juga saya banyak mengajar soal materi-materi jurnalistik ya. Dan pelatihan jurnalistik juga beberapa kali saya hadiri untuk berbagi pengalaman lah sebenarnya untuk adik-adik yang ingin atau punya minat ke dunia jurnalistik. Punya passion di jurnalis ya. Bang, bedanya apa sih Bang kalau misalnya bicara Abang dulu berkecimpung di dunia jurnalis dengan sekarang kan nih udah modernisasi nih. Betul. Artinya serba digitalisasi gitu kan, serba online, banyak media online juga.
Bedanya apa sih waktu abang berkecimpung di dunia jurnalis dengan wartawan sekarang gitu? Iya, kalau dulu kan kita masih merasakan eranya konvensional ya. Betul, ya. Serba nyatet ya. Betul, serba nyatat. Cuman memang wartawan itu kan menuntut kecerdasan dan daya ingat yang tinggi gitu ya. Semua wartawan itu. Makanya ketika itu selain kita nyatat, ada bagian-bagian yang harus kita rekam dalam pikiran kita. Dalam pikiran itu ya. Nah, bahkan di suatu tertentu, liputan tertentu misalnya, kita nggak boleh membawa block note gitu misalnya, atau pulpen. Maka otomatis hanya mengandalkan daya ingat tuh, apa yang bisa saya rekam dalam pikiran untuk saya tuangkan dalam tulisan. Luar biasa ya abang sampai segitunya ya. Iya, jadi termasuk juga perangkatnya gitu. Perangkatnya ya masih sangat sederhana sekali ya. Sebenarnya sudah agak mending, sudah modern ya, dibanding fase sebelumnya orang harus bawa mesin ketik dan lain sebagainya. Kalau kita sudah ada akses internet ya, tapi komputer gitu ya. Itu pun di warnet. Iya. Jadi habis liputan kita kumpul di warnet, mengetik, mengirimkan berita ke kantor, lalu kantor melakukan editing. Oke. Nah, bergeser sedikit, kita agak mengenal teknologi handphone. Eranya BlackBerry, kemudian jadi ThinkPad langsung tuh. Eranya BlackBerry, kemudian Nokia komunikator itu. Iya, komunikator. Nah, itu yang kita andalkan dulu. Komunikator itu kan efektif banget, kita nulis itu, tapi kita nggak bisa mengirim seperti mengirim email ya. Hanya kita copy, nanti kita kirim by betul. SMS dan lain sebagainya. Nanti kantor tinggal edit. Bergeser lagi ke sini, orang sudah mulai akrab dengan laptop. Komputer jinjing yang dibawa kemana-mana. Iya. Kemudian sarana wifi juga sudah makin aksesnya banyak. Di mana-mana ada gitu ya, wifi ya. Sehingga lambat laun kita lihat makin mudah kayaknya. Ada efek yang negatif juga. Bisnis, paling tidak bisnis warnet itu hilang di telan bumi sekarang kan. Paling untuk gamers aja sekarang ya. Kalau untuk kerja sudah nggak dipakai lagi. Jadi teman-teman, dan sekarang murni mungkin memakai handphone saja teman-teman di lapangan. Nah, itulah yang saya patut syukuri adalah saya mengalami fase itu di mana kita mulai alat yang sederhana sampai alat yang ada masa transisi di situ ya. Itu keuntungannya kita ada di sana. Sehingga kalau kita diajak berbicara atau sharing sekarang di era digital ini, ya masih nyambung-nyambung lah. Masih dengan mahasiswa, bisa ngikutin lah tuh ya. Dengan mahasiswa misalnya tadi hari ini saya mengajar tentang jurnalisme publik di era digital. Nah, kita bicara soal vlog sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan informasi kepada publik. Karena memang masyarakat kan prinsipnya sekarang adalah we the media. Kita ini adalah media. Bisa menginformasikan gitu ya. Siapapun bisa menjadi reporter dan siapapun bisa menjadi pemberi kabar kepada publik. Informan ya. Apalagi kita punya media sosial. Dulu mungkin hanya orang-orang tertentu yang punya akses terhadap media mainstream ya. Media mainstream arus utama gitu ya. Hanya orang-orang tertentu. Masyarakat umum nggak punya akses ke sana gitu. Paling aksesnya adalah kolom opini. Kemudian itu pun mungkin ya penuh selektif ya kalau misalnya itu nulis itu ya di koran kayak dan terbatas sekali gitu kan. Sekarang ada media sosial yang semua orang bisa mengakses ya. Bahkan ada beberapa case yang ternyata populer dari media sosial kemudian menjadi trending topic. Kau Rujuk masih berbincang dengan Bang Hamluddin, senior di dunia jurnalis dan salah satu pengamat kebijakan publik di Kota Bekasi. Bang, tadi sebelum jeda kita sempat berbincang nih tentang dunia jurnalis ya secara umum ya Bang. Tapi saya sempat ngobrol nih dengan salah satu jurnalis juga nih. Mereka sempat juga berbincang begini dengan saya. Bang Hamluddin itu salah satu jurnalis yang menurut mereka ya panutan gitu. Artinya ketika berbincang dengan narasumber, ingin mendapatkan informasi untuk dijadikan berita, itu abang dulu nggak pernah nulis katanya dan nggak pernah ngerekam juga. Bener katanya gitu Bang ya? Sebenarnya karena tulisannya jelek aja. Kayak dokter tulisannya. Iya, rata-rata wartawan tuh tulisannya jelek loh. Betul. Ya, sampai begitu kita nulis, iya. sampai ini apa baca sendiri susah. Apa ya tadi? Iya. Makanya
dari pengalaman udah lah nggak usah nulis deh, Hmm. terekam aja, kadang-kala begitu ya. Jadi itu emang udah terbiasa. Jadi ketika wawancara dengan narasumber itu udah terekam otomatis di kepala gitu ya, di otak gitu ya. Awalnya membiasakan diri aja, paling mencatat hanya poinnya saja, yang lain-lainnya saya berusaha ingat aja gitu. Oke. Jadi polanya seperti itu, sehingga dari paling tidak saya mengambil jalur aman bahwa poin yang saya catat itu adalah tentang hal-hal yang memang urgent dari si narasumber. Kalau misalnya hal lainnya agak tidak sama dengan narasumber, tidak menjadi terlalu urgent, maksudnya tidak ada risiko hukum gitu ya. Oke. Nah, kalau yang saya catat itu adalah Data-data mungkin ya, angka-angka gitu ya. betul, urgensi. Misalnya dulu saya sempat digugat ya. Oh, sempat juga, Bang? Sempat beberapa kali. Oh, seorang Bang Hamludin pernah digugat. Saya itu Menarik nih. saya itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sempat di BAP di sana, diperiksa di Polda Metro Jaya di kriminal umum. Ketika saya menulis in-depth reporting itu tentang malpraktik di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi. Oh, itu kejadian tahun 2000? Sekitar 2009 atau 10 2009 ya. Nah, Oke. 2010 gitu ya. Nah, kemudian saya hadir wawancara di situ. Kemudian ya itu tadi yang saya catat adalah poin-poinnya saja, dan yang saya temani wawancara adalah media televisi, beberapa media televisi. Untungnya teman-teman TV yang ada rekaman tuh. betul. Nah, ini juga penting bagi kita nih. Kalau wawancara hal-hal yang sensitif perlu ada ya. bawa teman, karena ada yang menjadi saksi. Tapi waktu itu dilaporkan ke Polda, saya di BAP didampingi tim legal dari Tempo, dan selesai begitu saja. Nah, case ini menarik, kenapa? Karena berbarengan dengan kasusnya Prita Mulyasari di Tangerang. Oh, iya. Yang rumah sakit juga tuh ya. Betul. Ini awal case sejarah bagaimana di Indonesia itu undang-undang ITE itu menelan satu korban pertama, yaitu Prita Mulyasari. Nah, berbarengan dengan kasus itu, sehingga teman-teman yang bekerja di Polda, bertugas di Polda waktu itu membackup saya. Mereka menyampaikan kepada pimpinan di Polda bahwa apakah case-nya ini si wartawan Hamludin ini akan diramaikan seperti ramainya kasus Prita. Karena mungkin, mohon maaf Bang, saya potong. Sebagai media atau jurnalis, kita kan punya undang-undang khusus nih. Lex spesialis ya. Undang-undang 40 tahun 99. Betul. Nah, itu emang kalau bicara pemberitaan kan harusnya di Dewan Pers, bukannya di kepolisian diselesaikan ya. Nah, itu yang dia tidak pahami si rumah sakitnya. Yang pertama mungkin tidak paham. Yang kedua, ada unsur lain, motivasi lain, biasanya penggugat ke kepolisian. Dia nggak mau masuk ke ranah undang-undang pers. Dia maunya masuk ke ranah hukum pidana. Dipaksain tuh sama situ ya, rumah sakit ya. Biasanya mereka tidak puas dengan hanya saksi untuk permohonan maaf atau apa gitu ya. Banyak kan yang tidak puas dengan saksi permohonan maaf, sehingga masuknya ke ranah pidana dengan berharap bisa memenjarakan jurnalis. Tapi padahal sengketa pers adanya di Dewan Pers. Undang-Undang Pers. Iya betul. Nah, ini yang harusnya ya, waktu itu kan organisasi Serikat Pekerja Pers itu lagi gencar-gencarnya mengedukasi masyarakat bahwa ketika ada sengketa informasi ke Dewan Pers, Undang-Undang 40/99, bukan ke Undang-Undang ITE. Makanya ketika Undang-Undang ITE pertama kali muncul di eranya Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo, betul. Itu yang pertama kali menolak keras adalah jurnalis. Ya. Jurnalis. Kenapa? Karena dianggap undang-undang ini kan disebut undang-undang cilaka ketika dia. Karena bersifat pasal karet katanya ya. Siapapun bisa dijerat nih katanya. Nah, itu dia, itu persoalannya. Akhirnya korbannya Prita yang pertama, dan kebetulan waktu itu saya bertugas di Jakarta juga dan sempat menulis kasus Prita. Nah, Prita itu yang saya di segmen pertama tadi kita bicara bahwa Prita ini adalah bentuk case yang menarik untuk didiskusikan pada saat itu. Kenapa? Karena dia salah satu contoh ramainya media sosial memberitakan dia, baru kemudian muncul di media mainstream. Waktu itu kan Facebook. Betul. Cuman karena Facebook dulu cuman sebagai media belum dikenal banget ya. Nah, yang pendapatnya mengakses kan orang-orang terbatas, betul. Termasuk wartawan. Tapi wartawan melihat case-nya dari media sosial, kemudian di blow up dan menjadi
yang ramai sekali di media mainstream. Oke. Nah, di era sekarang bisa bergeser tuh. Yang dulu kita sebut media mainstream bisa menjadi media kedua. Sekarang media sosial yang pertama lah ya. Karena semua orang mengakses Bisa media. akses yang tadi Abang sampaikan itu ya. Nah, itulah case yang menarik untuk perjalanan media. Menurut saya memang media, diskursus tentang media itu sangat dinamis ya. Iya. Setiap waktu mengalami Perkembangan ya terus dan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Oke. Jadi kita lihat begitu banyak media cetak yang tumbang. Kemarin Tempo belum lama ya. Iya, koran Tempo tutup versi cetaknya di tanggal 31 Desember 2020. Desember baru kemarin ya? Betul, 31 Desember, hari terakhir. Tanggal 1 sudah tidak terbit. Kemudian ada lagi koran lain kata itu. Indopost juga. Indopost juga sudah tutup, bahkan online-nya pun terakhir tanggal 4 Januari 2021 kemarin. Siap. Oke, Bang, ini kita menarik lagi nih, Bang. Kalau bicara perkembangan zaman, kalau bicara alatnya itu kan mengikuti perkembangan zaman. Betul. Tapi nih undang-undangnya nih, kita bicara undang-undang pers tetap 40 tahun 99. Nah, ini apakah masih sesuai nih, Bang, diterapkan di era saat ini gitu? Jadi sebenarnya pola kerja, regulasi kerja jurnalis itu sama saja sebenarnya. Makanya undang-undang pers itu lebih banyak bicara tentang etika di sana. Kalau kita lihat kontennya lebih banyak tentang etika, sehingga jurnalis, undang-undang itu menjadi alat atau rambu-rambu lah dalam bekerja. Tujuannya apa? Untuk menjaga profesionalisme. Kita mau men-share informasi, kita harus melakukan verifikasi. Itu sama lah dengan yang artinya hal-hal poin-poin yang ada di dalam undang-undang itu masih relevan. Masih relevan saat ini ya. Nah, kecuali mungkin ada turunannya dari undang-undang pers itu, misalnya selain etika pers ada lagi turunannya kode etik perilaku yang sudah rilis oleh beberapa organisasi profesi termasuk AJI ya, Aliansi Jurnalis Independen. Kebetulan juga saya sempat aktif di sana. Jadi sudah merilis sampai detailnya bagaimana perilaku jurnalis terhadap narasumber. Bagaimana perilaku jurnalis. Jadi lebih ke etika si seorang jurnalis itu ya, Bang ya. Jadi sudah sampai kepada perilakunya, kode perilakunya. Datang ke kantor itu kita buat janjian dulu dan lain sebagainya, itu ada sampai ke sana. Kawan Rujuk, kita masuk ke segmen ketiga dan masih berbincang dengan Bang Hamluddin. Namun kali ini kita tidak berbincang terkait jurnalis, tapi kita akan berbincang terkait kebijakan pengamat kebijakan publik, karena beliau adalah salah satu dosen ya, Bang ya? Iya. Di Institut Bisnis Muhammadiyah Kota Bekasi ya, IBM. Baik, Bang. Tapi sebelum kita masuk ke bicara kebijakan di Kota Bekasi, Bang, mungkin ada tanggapan sedikit nih, Bang, karena bicara perkembangan di dunia media nih, Rujukan punya podcast nih. Mungkin tambahan Abang atau tanggapan Abang nih terkait adanya podcast ini seperti apa gitu. Iya, menarik ya, podcast ini booming sebenarnya sudah akhir-akhir ini ya. Tapi sebenarnya kehadiran podcast sudah lama ya. Dan adanya pandemi COVID-19 ini semakin menguatkan eksistensi podcast. Hampir kalau kita lihat semua tokoh, artis itu memakai podcast sebagai sarana media ya. Betul, sarana media bagi dia. Kita lihat misalnya tokoh Sandi Uno. Kemudian ada lagi channelnya Helmi Yahya ada juga ya. Semuanya. Jadi kalau kita lihat di artis ada Deddy Corbuzier ya. Eksis di podcast gitu ya. Dan masyarakat bisa melakukan ini. Begitu saya datang ke sini, saya lihat ini pertama kali saya melihat podcast. Terima kasih nih, Bang. Rujuk luar biasa. Iya. Saya mengapresiasi betul karena Rujuk mampu tampil dan mengambil satu peran saluran media sosial yang eksis di dunia digital yang kemudian bisa menjadi sarana alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi terutama di wilayah Bekasi. Oke, siap. Karena mungkin masyarakat saat ini mungkin untuk membaca juga waktunya mungkin rada males kalau mungkin nonton di YouTube cuma tinggal nonton gitu, Bang ya. Jadi podcast ini menarik ya, bahkan di dunia akademik itu kita sudah banyak menggunakan podcast. Ada podcast juga ya di kampus ya, Bang. Jadi e-learning itu juga sudah banyak yang memakai podcast karena lebih simple, lebih edukasinya tuh lebih oke lah. Transfer knowledge, transfer pengetahuan. Karena langsung ya. Oke. Jadi apalagi misalnya gini, dosen yang sudah pernah masuk di kelas
untuk semester yang 3, 4 yang sudah berjalan gitu ya. Semester tengah ya, oke. Sudah punya bayangan tentang sosok dosen itu, bagaimana ketika menerangkan materi, bagaimana cara penyampaiannya, karakter dosen itu sudah punya bayangan mahasiswa. Jadi begitu mendengarkan suaranya di podcast, mereka langsung terbayang. Oh iya. Oh, Bapak ini maksudnya ya. Pengetahuan di kelas yang bisa begini. Karakternya sudah tahu dan itu menarik. Jadi sangat menguntungkan kehadiran podcast ini, Bang ya. Bahkan ada beberapa tutorial untuk sistem pembelajaran podcast kalau kita lihat di YouTube sudah banyak. Dan banyak kampus yang sudah mulai menggunakan sistem pembelajaran menggunakan podcast ya. Siap. Terima kasih Bang nih sudah hadir juga di Rujuk Podcast, kemudian mengapresiasi juga. Baik Bang, kita lanjut ke kebijakan di Kota Bekasi nih Bang. Karena bicara Abang nih spesialis juga pengamat kebijakan publik. Nah Kota Bekasi ini kan di era pemerintahan Rahmat Effendi dan Tri Adianto ini udah 2 tahun berjalan nih Bang. Nah pandangan Abang, kebijakan populer apa dan yang mungkin yang bisa dirasa langsung masyarakat gitu Bang? Iya, yang populer adalah karena menyangkut situasional ya, terutama untuk program-program sosial, misalnya bantuan sembako, kemudian bantuan sosial, dunia kesehatan, layanan medis, itu yang populer saat ini. Kenapa? Karena menyangkut situasi tadi saya katakan, pandemi COVID-19. Sebelumnya ada kartu sehat yang sangat dirasakan langsung masyarakat gitu ya. Bahkan kalau kita lihat kartu sehat, ya meskipun ada yang kontroversi, tapi mau tidak mau harus kita akui itu mengambil satu peran. Ada nilai manfaat ya. Betul, peran bahwa wali kota Rahmat Effendi eksis di program itu. Karena dia menggunakan seluruh potensi APBD untuk bagaimana memberikan layanan terbaik kepada masyarakat di Kota Bekasi. Dan manfaatnya sangat dirasakan betul. Teman-teman jurnalis mungkin ada yang merasakan, terutama untuk warga Kota Bekasi, karena program itu kan tidak menyasar hanya kalangan miskin. Semua kalangan. Semua kalangan, orang kaya juga. Meskipun di sana ada kontroversi ketidakadilan gitu ya, bahwa kok orang kaya dapat. Tapi itulah program, konsekuensi dari program bagaimana pemerintah menyampaikan layanan terbaik kepada masyarakat. Nah kalau bicara saat ini kan Kota Bekasi mengusung visi misi cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan isa. Nah ini sebagai Kota Bekasi punya potensi untuk kreatif. Nah banyak potensi sekali untuk mengembangkan kreativitas nih. Nah Abang udah melihat belum nih bahwa potensi kreatif ini udah maksimal belum sih di Kota Bekasi ini? Sebenarnya ke arah sana mungkin ya, tapi apakah maksimal atau belum, menurut saya belum ya, karena ada banyak yang perlu digarap lagi, termasuk di dunia industri kreatif. Perannya belum kita lihat eksis ya. Memang kita tidak bisa menjatuhkan peran itu sepenuhnya kepada pemerintah, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah, karena sebenarnya program kreatif itu yang harus dipahami adalah pemerintah mendorong masyarakat untuk berperilaku kreatif. Betul. Gitu ya. Iya. Masyarakat lah, termasuk termasuk seperti ini Rukun Jurnalis menghadirkan podcast ini adalah salah satu kreativitas hasil dari program pemerintah mendorong Kota Bekasi kreativitas masyarakat. Jadi kita ini bagian dari masyarakat yang kreatif. Betul. Juga. Nah itu yang harus didorong oleh pemerintah. Jangan kita berpersepsi bahwa pemerintah yang harus menghadirkan kreativitas itu, tapi pemerintah mendorong masyarakat untuk bagaimana sarana mendorongnya, mengedukasi lewat jalur formal ataupun non formal. Lewat jalur formal seperti apa? Ada pendidikan formal yang dimana pemerintah berperan aktif di sana, memberikan layanan fisik maupun bantuan-bantuan pendidikan. Non formal bagaimana? Mendorong misalnya komunitas-komunitas untuk aktif seperti yang dilakukan oleh Rukun Jurnalis. Bicara kesehatan tadi sudah sangat maksimal Kota Bekasi. Kreatif mungkin harus ditingkatkan lagi. Kalau bicara pendidikan Bang, kebijakan Kota Bekasi untuk menerapkan pendidikan ini sudah seperti apa menurut pandangan Bang Hamluddin? Iya, satu hal yang disayangkan di Kota Bekasi itu kita belum punya universitas negeri. Nah itu ya, selalu tuh ya, jadi ini ya. Ikonnya apa nih buat universitas di Kota Bekasi gitu negerinya ya? Gini, kita ini kan dekat dengan ibu kota Jakarta. Betul. Tapi akses ke sana tidak serta-merta kita pahami sangat mudah gitu, enggak juga. Karena ada banyak akses tapi itu ada masalah-masalah sosial di sana, kemacetan dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita juga butuh
universitas negeri yang menjadi ikon dari Kota Bekasi. Kota Bekasi. Karawang juga punya Unsika gitu. ya. Unsika, Iya, gitu. betul. Depok ada UI, UI. Bogor ada IPB, IPB, gitu kan. ya. Daerah-daerah di Dekat sekitar Jakarta itu udah satelit punya ini semua kan ya. punya semua. Nah, Oke. sebenarnya saya tahu betul Pak Wali Kota Rahmat Effendi Katanya sempat waktu itu Pak Wali juga sudah mendesain sebenarnya punya Bang Hamuddin ya. gagasan yang kuat, termasuk saya orang mendorong gagasan itu. Oh. Punya gagasan yang kuat untuk menghadirkan Unisma yang dibidik oleh Kota Bekasi Kota untuk Bekasi. dijadikan negeri. Oh, tapi ternyata udah dibeli dengan Muhammadiyah katanya. Jadi Betul nggak tuh Bang? fasenya itu sama berbarengan dengan sebelum Unsika malahan. Karena Kota Bekasi tidak jadi, ditangkaplah peluang itu oleh Karawang. Jadi ide-ide kita ini sebenarnya waktu itu pengen mengakuisisi universitas swasta gitu ya untuk jadi Iya, negeri. betul. Malah di kopas di daerah lain gitu ya. Jadi proyek pemerintah pusat adalah bagaimana membangun universitas negeri untuk memajukan pendidikan di daerah-daerah, termasuk Kota Bekasi. Kota Bekasi menjadi prioritas karena tadi daerah satelit ini kan kebutuhannya tinggi. Oke. Bayangkan lulusan SMA SMK kita itu larinya kemana? Kalau Iya, cari kalau- tempat pendidikan. Betul, kalau nggak ke Jogja, Depok gitu Jauh ya. kan mereka. Jauh. Harus ngekos, meskipun ya Bogor nggak terlalu jauh, tapi nggak mungkin mereka tinggal di Bekasi pulang pergi laju Betul, gitu, pasti nggak ngekos mungkin. lah di sana ya. Ya. Kalau ada di Kota Bekasi, orang-orang Bekasi yang banyak sekali ini bisa mengakses itu. Dan yang kedua adalah komitmen kita untuk maju, sejahtera Dan cerdasnya itu tadi tuh ya. Nah, Kata cerdas tadi tuh. belum ada universitas negeri, meskipun memang sekarang bayangkan sekarang Kota Bekasi itu seperti gula, Iya. seperti gula di dunia pendidikan. Lihat banyak kampus-kampus swasta yang membidik Kota Bekasi Untuk Pendidikan. membuka di sini ya. Ada Trisakti, Trisakti, Gunadarma juga di sini ada gitu. betul. Semuanya kampus-kampus kemudian membuka Oke. kampus baru di Kota Bekasi. Dan sayang banget kita punya. Baik, kawan rujuk, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang dengan Bang Hamuddin. Dan di segmen terakhir ini kita akan berbincang terkait beberapa penghargaan yang diraih Kota Bekasi dari sudut pandang pengamat kebijakan publik. Bang Hamuddin, nih kita mau masuk ke segmen terakhir nih Bang, gak kerasa nih Bang. Iya. Padahal kalau boleh nih kita pengennya ngobrol terus nih. Iya, tapi sebelum ke sana saya ingin menyambung soal pendidikan. Oh, yang pendidikan tadi ya. Betul, bahwa selain program pemerintah yang belum terrealisasi tentang kehadiran kampus negeri, maka itu kita sisihkan dulu sebaiknya. Sekarang ada banyak kampus swasta yang ada di kita dan pemerintah harusnya melibatkan dalam proses pembangunan. Jadi misalnya saya di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi gitu ya, dan peran pelibatan itu belum optimal. Kampus-kampus lain saya yakin juga demikian. Maka kehadiran kampus swasta ini sebaiknya dioptimalkan untuk terlibat dalam segala aspek pembangunan di Kota Bekasi, terutama pembangunan sumber daya. Karena sebenarnya orientasi pembangunan itu kalau kita belajar tentang teori pembangunan ada dua. Orientasi pertama adalah orientasi fisik yang pembangunan pada fisik aspek ya. Ekonomi ya. Iya. Bagaimana aspek fisik itu kemudian Berdampak secara ekonomi ya. Yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. SDM. Dan Salah satunya pendidikan yang ini. paling penting sebenarnya. Ini nggak boleh diabaikan karena inilah pilar pertama dalam pembangunan, sehingga peran dunia kampus itu harus dioptimalkan di sana. Jadi Kota Bekasi saat ini belum maksimal Bang, untuk melibatkan kampus-kampus yang sudah ada di Kota Bekasi. Sebenarnya kalau kita mau jujur belum optimal. Belum Kita ya. lihat misalnya di Dewan kajian tentang naskah akademik itu diambil dari mana? Dari Bandung, dari Padahal punya kampus sendiri kan. Betul. Libatkan saja kampus-kampus swasta yang ada. Nggak kalah sebenarnya SDM tenaga pengajar di sini ya. Karena gini, naskah akademik dan kajian-kajian tentang Kota Bekasi yang tahu itu adalah orang-orang yang Kota Bekasi. tinggal di sini. Betul, orang yang tahu di Kota Bekasi seperti apa karakteristik masyarakatnya, Yang dibutuhkan seperti apa gitu kan. itulah. Nah, itu yang harus dioptimalkan di sana. Nah, itu mudah-mudahan pemerintah Kota Bekasi lebih mengoptimalkan lagi untuk ya tadi merangkul kampus-kampus yang ada di Kota Bekasi gitu ya Bang ya. Baik Bang, itu tadi sedikit mungkin ya tambahan terkait pendidikan. Nah, di segmen terakhir ini kita juga pengen Bang berbincang terkait Kota Bekasi ini banyak sekali nih mendapatkan penghargaan. Nah, apakah penghargaan itu
berjalan lurus dengan apa yang sudah diimplementasikan di Kota Bekasi itu. Seperti penghargaan kemarin belum lama nih, wali kota mendapatkan sebagai yang wali kota terpopuler kalau nggak salah ya, dari Humas Indonesia gitu kan. Sebelumnya juga mendapatkan penghargaan kota toleran gitu kan. Nah, penghargaan-penghargaan yang sudah banyak itu emang sudah sesuai belum sih Bang dengan implementasinya itu sendiri gitu Bang? Ya, artinya menurut saya dengan banyaknya penghargaan ini adalah satu wujud apresiasi dunia luar gitu ya, bahwa ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah lain yang mengapresiasi peran dan kinerja pemerintah Kota Bekasi. Di dunia media dan komunikasi ada penghargaan bagaimana pengelolaan informasi di Kota Bekasi menjadi yang terbaik gitu ya, dan kita pahami itu gitu. Kemudian popularitas ya tentu saja mungkin kalau dibandingkan dengan toko-toko yang lain mungkin tidak terlalu tampil, tapi ada aspek penilaian lain. Kemudian bagaimana penghargaan tentang pelibatan kepemudaan dalam pembangunan Kota Bekasi. Ada banyak penghargaan dan harusnya penghargaan itu menjadi menjadi sarana meningkatkan etos gitu loh. Sarana meningkatkan etos motivasi kerja untuk sebenarnya penghargaan ini kan kita diwanti-wanti nih tahun depan mau ditingkatkan lagi atau gimana gitu ya, jangan turun gitu ya. Sama dengan ketika kita berburu Piala Adipura ketika itu ya di zamannya Pak Mukhtar Muhammad, setelah kita mendapatkan jangan kemudian mengendor soal pengelolaan lingkungan di dalam kota. Jadi jangan cukup bangga dengan penghargaan, tapi bagaimana meningkatkan lagi tadi ya. Betul. Terutama di bidang itu, karena ada banyak penghargaan. Saya pikir ini patut diapresiasi kinerja dari pemerintah mendapatkan penghargaan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kedepannya semua program itu berjalan sesuai dengan capaian dari penghargaan yang diberikan kepada pemerintah itu. Oke. Nah, bicara penghargaan ini ada sosok yang sangat kuat Bang. Nah, ini sosok Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi. Nah, Abang sebagai pengamat melihat sosok Pak Rahmat ini seperti sosok apa nih? Yang ulet kah atau seperti apa gitu? Iya. Cekatan gitu. Saya mengambil satu sampel ya, Pak Wali di masa penanganan krisis COVID ini. Itu sepertinya tidak punya rasa takut terhadap bersentuhan ya dengan virus gitu ya. Iya. Dalam tanda kutip ya. Artinya beliau berusaha memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai kepala daerah ya. Kepala daerah apapun risikonya, sehingga harus betul-betul turun. Kita lihat banyak tampil di media, bahkan secara langsung misalnya mendatangi rumah sakit, mendatangi tempat-tempat isolasi dan berinteraksi langsung dengan sempat waktu itu pasien. Ya Bang, mengontrol langsung di ruang isolasi RSUD itu, beliau langsung masuk ke dalam gitu. Itu salah satu indikator. Makanya ya mungkin itu juga mendapatkan penilaian sehingga patut mendapatkan penghargaan. Dalam hal-hal misalnya kerukunan antar umat beragama juga demikian, pembelaannya bagaimana menghadirkan, tujuannya hanya satu, bagaimana menghadirkan situasi sosial yang aman, nyaman, dan semua orang bisa hidup rukun di dalamnya. Luar biasa. Itu saja tujuannya sebenarnya. Saya melihatnya seperti itu, sehingga ini patut diapresiasi. Apalagi ini adalah periode kedua di mana Pak Wali Rahmat Effendi ini tentu saja ingin meninggalkan kesan ada legasi kesan yang sangat positif terhadap dirinya. Masyarakat punya kenangan bahwa di era ini ada pembangunan yang dilakukan oleh sosok Pak Rahmat Effendi gitu ya, Bapak pembangunan mungkin dicapai segitu ya. Itu yang saya melihatnya di sana, sehingga tidak ada lagi beban apapun, tidak ada beban politik dalam bekerja. Ini bagus menurut saya, sehingga pemimpin ke depan harus lebih dari itu sebenarnya. Bagaimana dia ketika mulai start dilantik dan bekerja itu tidak punya beban politik apapun, sehingga benar-benar adalah buat masyarakat ya, pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, kalau bicara politik nih, Pak Wali juga sangat bisa memadukan antara eksekutif dengan legislatif. Simponinya itu nggak gaduh seperti yang maaf mungkin daerah lain gitu. Nah, ini kelebihan Pak Wali juga mungkin komunikasi politiknya gitu, Bang Hamudin. Beliau cukup pengalaman di dunia politik ya, dan karirnya tuh mulai dari bawah DPRD anggota DPRD ya. Bahkan sebagai simpatisan dan kader gitu ya, kemudian sampai ke pucuk pimpinan.
Saya pikir dari pengalaman itu kemudian banyak bertemu orang, banyak berinteraksi dengan berbagai latar belakang dan karakter, sehingga kepada siapapun dia bisa saling melengkapi. Oke. Satu contoh kesuksesannya adalah berpasangan dengan Ahmad Saihu. Tidak ada sekalipun kegaduhan yang muncul selama periode tersebut. Periode ya, wali kota dengan wakil wali kota ya. Iya, Paling rukun itu. bahkan semua masyarakat masih memimpikan, ayo dong dua periode berikutnya lagi, ayo dong. Tapi ternyata Ustadz Saihu punya tugas yang lain di partainya, sehingga harus berpisah. Sehingga sekarang jadi presiden partai. Iya. Dan kita lihat persahabatan mereka masih tetap berjalan sampai saat berjalan ya. Oke. Nah, Bang, ini sebelum menutup, Bang, mungkin Abang punya pesan buat pemerintah Kota Bekasi, buat masyarakat juga, baik itu di saat kondisi pandemi saat ini, Bang ya. Kemudian untuk saran Abang juga untuk lebih baik lagi nih, peningkatan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Ya. Silakan, Bang. Yang pertama tadi sudah saya singgung, dunia pendidikan dioptimalkan lagi, karena membangun suatu peradaban harus dari pendidikan dengan meningkatkan sumber daya manusia. Kita optimalkan di sana. Bagaimana kampus-kampus swasta kita libatkan dengan baik. Yang kedua adalah ciptakan ikonik-ikonik di Kota Bekasi, tidak hanya fisik infrastruktur ya, tapi juga non infrastruktur. Apa misalnya yang non infrastruktur? Kita punya kuliner, kita punya batik Bekasi yang sampai saat ini juga belum populer gitu. Sebenarnya sudah banyak sebenarnya ya modal-modal itu. Cuman belum populer. Nah, mari kita tingkatkan itu sebagai salah satu sarana memperkenalkan ya Kota Bekasi ke dunia luar. Nah, sebenarnya kalau untuk kinerja di pemerintah, saya pikir sudah cukup baik ya. Bagaimana setiap hari transparansi, akuntabilitas itu terus digaungkan oleh wali kota, sehingga aparatur di bawahnya itu bekerja sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh wali kota tadi atau diinstruksikan oleh wali kota. Oke, siap Bang. Terima kasih waktunya nih Bang ya. Tapi kita ada program tanjap Bang di Rujuk Podcast ini Bang. Ya, jadi apa itu? Tanjap itu tanya jawab cepat. Iya. Kita punya dua pilihan, nanti Abang jawab 2 detik ya. Siap. Oke Bang ya, dimulai nih. Silakan. Oke. Nah, Abang milih tetap jadi dosen atau berkarir lagi di dunia jurnalis? Dosen. Alasannya sekarang udah cinta dengan dunia pendidikan. Iya. Air putih atau kopi hitam? Air putih. Padahal seneng ngopi katanya. Iya. Kalau ngopi di mana biasanya? Di rumah, di kedai-kedai. Kedai manapun yang ada kopi hitamnya. Paling suka jenis kopi apa? Arabica ya. Oke. Lanjut nih Bang ya. Suka baca buku atau bersepeda? Sepedahan. Sering sepedahan ya? Belakangan ini. Tetap sehat, jaga imun ya Bang. Iya betul. Oke. Terakhir Bang, suka musik dangdut atau musik pop? Musik pop. Siapa mungkin yang band atau artis yang Abang idolakan gitu? Oh, tidak ada yang saya idolakan. Enggak ada? Hanya suka mendengarkan. Musik-musik seperti apa? Tapi sebenarnya yang saya suka adalah musik-musik religi ya. Musik religi yang saya lebih suka karena ada buat hati ya. Pesan-pesan yang ya moral. Bikin adem. Betul. Baik, terima kasih Bang Hamudin waktunya sudah hadir di Rujuk Podcast. Sehat selalu ya Bang ya. Dalam beraktivitas. Kawan Rujuk, siap. Terima kasih. Kawan Rujuk, demikian perbincangan kami dengan Bang Hamudin, senior di dunia jurnalis dan salah satu pengamat kebijakan publik di Kota Bekasi. Tetap dukung channel Rukun Jurnalis Bekasi yang menayangkan Rujuk Podcast dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.